Kalian kalau skincare utama aku itu adalah racikan hydroquinone dan juga Halo guys, kembali lagi bersama aku Milenial Faviani. Oke guys, di konten aku kali ini aku mau ngebahas tentang ada dokter yang menggunakan produk apa? Sebelum ke pembahasannya, pastinya teman-teman udah subscribe dulu dan channel Milenial Faviani, dinyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua gak ketinggalan sama video dan info terbaru dari aku. Pokoknya aku bakal update setiap seminggu sekali, setiap hari Rabu jam 10 pagi. Stay tune terus ya guys, jangan bosan-bosan sama konten aku. Pokoknya aku bakal ngasih info terbaru, terupdate buat teman-teman semua mengenai produk skincare abal-abal, korban skincare abal-abal, korban HB, dan produk-produk ilegal lainnya. Pokoknya di sini kita bahas tuntas bareng-bareng ya guys. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Nah guys, video yang pertama kita bahas tentang dokter yang jujur menggunakan produk, tapi produknya dari hydroquinone. Kita lihat langsung ke video yang pertama ya guys. Ini sih kalau kata aku cukup menarik ya untuk kita bahas di video kali ini. Aku mau jujur ke kalian kalau skincare utama aku itu adalah racikan hydroquinone dan juga tretinoin guys. Alasan aku pakai hydroquinone itu bukan pengen cepet putih ya. Dan aku tuh sangat sedih banget banyak orang-orang yang nakut-nakutin etiket biru, jangan pakai hydroquinone lah, nanti ketergantungan, nanti breakout. Itu sebenarnya tergantung pertama kalian itu dapat etiket birunya dari mana, yang kedua kalian konsultasi atau enggak, dan buat apa tujuannya. Karena tujuanku pribadi pakai hydroquinone itu aku tuh punya flek guys, dan fleknya itu sudah sangat membandel banget. Aduh kelilipan. Sebagai dokter pastinya aku tahu gimana caranya pakai hydroquinone yang betul supaya hasilnya maksimal tanpa bikin ketergantungan. Ini aku pakai ya guys, isinya ada azelaic acid 10%, hydroquinone-nya 2%, terus aku juga pakai tretinoin. Karena kan aku itu udah 25 tahun ke atas ya beb, jadi udah harus menjaga supaya nggak ada kerutan-kerutan. Nah terusnya aku tuh punya bekas jerawat ya di dagu, itu kayak hitam nggak hilang-hilang lama banget. Jadinya ya udah yuk kita pakai hydroquinone, nggak apa-apa. Tidak semenakutkan itu kok. Nanti kalau misalkan udah selesai pakainya, nanti ada cara copotnya sendiri supaya nggak ketergantungan. Tapi inget ya, bukan berarti berarti hydroquinone tuh aman ya, boleh dipakai tuh dokter Cinta aja pakai. Nggak kayak gitu guys. Ini karena aku tahu nih cara pakai yang benernya gimana, dan memang bukan buat putih nih, tapi buat flek guys. Aku tuh juga ada flek nih di sini ya. Dan aku tuh nggak selalu kok pakai hydroquinone, krim racikan, tergantung kebutuhan kulitku seperti apa ya beb ya. Tapi kalau misalkan tretinoin, azelaic acid itu aku pakai tiap hari karena kan dia nggak bermasalah ya, nggak akan bikin ketergantungan, nggak akan bikin kulit tipis atau jadi kayak kepiting rebus, nggak. Ya udah sih, aku cuman mau nunjukin ke kalian kalau ya sebenarnya hydroquinone itu nggak semenakutkan itu. Yang penting kalian sesuai kaidah dan jalur yang halal gitu ya guys. Kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom komentar ya. Aku akan jawab satu-satu. Kita langsung lihat dari komen-komennya ya guys. Dari Ika nih, positif mungkin ya. Jujur aku pakai etiket biru lepas gak masalah sama sekali, padahal sering pakai, kadang pun gak pakai, no problem katanya. Oke. Terus ada juga dari series DVP. Aku pakai hydroquinone buat ngilangin bekas jerawat, gak hilang-hilang. Ada kali setahun lebih, pemakaian sebulan bekas jerawatku udah hilang semua, jadi aku stop katanya. Dari Eti Kurniawan, baru kali ini ada dokter sejujur-jujurnya katanya. Lalu dari Amel, aku percaya sama dokter Richard sama dokter Ika. Dari Jordi, lebih sensitif ke sinar matahari nggak dok jadi merah? Dia lebih kenanya kali ya. Terus dari Gaishan, gimana dokter Ika kata. Dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat aja nanti ya di kolom komentarnya. Aku sih di sini juga nggak tahu ya guys. Aku tuh kemarin lihat video dokter ini tuh FYP dan aku sampai penasaran kok bisa gitu. Ya mungkin ada ya, cuman harus ada pemakaian dan dosis tertentu ya untuk pemakaian hydroquinone-nya, dan nggak sembarangan juga. Mungkin karena dokter ini kan, dokter Cinta ini kan dokter, jadi dia tahu. Tapi
Kemarin juga aku sempat lihat loh dari komennya, ada dari Kak Nul juga. Ada yang bilang lebih percaya sama dokter Ika. Terus dia bilang pintar kalau nggak salah jawabannya tuh. Nah, itu baru nah itu pintar katanya. Kalau nggak salah, lupa deh aku. Nanti deh kalian cek-cek sendiri di kolom komentarnya ya guys, karena terlalu banyak banget kalau aku spill satu-satu gitu. Dan kelamaan juga nanti durasinya di sini. Kita langsung ke PT yang selanjutnya. Dari dokter Sinta. Etiket biru tidak menyeramkan, itu asal konsul ke dokter yang amanah. Ini review jujur dari aku, alhamdulillah pernah 4 hari nggak pakai krim etiket birunya, tapi kulit baik-baik aja. Dan sekarang aku juga selang-seling pakai etiket birunya. Nah, jadi kakak ini tuh pakai krim etiket birunya Dermaclass yang kodenya NAT. Jadi nggak semua krim etiket biru itu isinya hidroquinone dan steroid atau obat-obatan yang memang berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau etiket biru Dermaclass itu jujur isinya niacinamide, azelaic acid, dan juga tretinoin. Dan itu tuh aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Cuman sekarang kan kayaknya lagi huru-hara banget ya masalah etiket biru, dan beberapa kayak tetap ada yang takut, tetap ada yang nggak percaya. Nah, next saya bakal keluarin krim azelaic acid yang versi Bepom-nya. Jadi teman-teman bisa langsung check out tanpa konsul. Walaupun sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau mau pakai krim etiket biru, asal tuh beneran konsultasi sama dokter dan sering kontrol. Gimana guys menurut kalian? Boleh nanti komen-komen di bawah. Kenapa aku pengen bahas? Karena cukup menarik sih kalau kata aku. Entah dokter ini jualan produk atau gimana, tapi nggak ada sih kalau aku lihat PT-PT-nya nggak ada jualan produk. Cuman dia kayak pakai produk yang tadi dia sebutin, ada dia sempet video di kontennya. Mungkin gitu sih guys, dan aku sampai penasaran juga, aku kayak pengen tahu hidroquinone tuh boleh atau enggak digunain gitu. Aku lihat juga dari dokter Kamila. Kita lihat VT-nya guys. Hai, banyak banget yang bertanya atau mungkin ada yang bertanya, gimana sih cara pakai hidroquinone yang benar? Apakah hanya ditotol di fleknya atau dioleskan? Nah, tapi sebelum kita menjawab itu, sebenarnya yang pertama yang bisa menilai apakah harus ditotol atau dioleskan itu benar-benar tergantung dari dokternya saat melakukan konsultasi dan anamnesa atau pertanyaan ya. Yang kedua, kita mau lihat dari dosis hidroquinone yang diberikan. Kalau dosisnya di atas 3% atau 4-5% itu memang benar-benar gak boleh kita oleskan ke seluruh wajah. Haram hukumnya, hanya ditotolkan di fleknya. Yang ketiga, kita harus melihat juga dari kondisi wajahnya. Kalau fleknya tipe yang kayak gini, ya cukup susah ya kalau mau ditotolkan, gimana caranya. Tetapi yuk kita lihat dari jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya dari Soven Prado Melasma and Post Inflammatory Hyperpigmentation tahun 2016 yang dia mengatakan judulnya tentang Management Update dan Expert Opinion Skin Therapy Lab. Nah, ini kalau misalkan kita baca nih di atas sini, a thin layer is applied with fingertips and rub into the face. Artinya, gunakan tipis-tipis dan oleskan ke wajah dengan menggunakan tangan or other affected area, atau gunakan di area yang ada fleknya gitu ya. Nah, or itu atau, jadi memang tergantung dari kondisinya. Sekali yang tadi saya sampaikan, kalau kondisinya tadi yang kayak tadi, ya nggak bisa dong kalau ditotolin aja. Nah, di sini juga dikatakan it is essential to evenly apply hydroquinone over the entire face to prevent uneven pigmentation. Jadi untuk mencegah munculnya flek nggak apa-apa dipakai seluruh wajah. Nah, plus kalau di luar ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh hidroquinone harus diresepkan. Tapi kalau di luar, itu yang 2% hidroquinone itu available 2% over the counter. Over the counter artinya tuh kamu bisa beli bebas. Nah, kalau yang 4% tuh baru harus diresepkan. Bisa dibaca ya. Jadi memang karena kan bisa dilihat karena efek sampingnya dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia tuh lebih hati-hati. Terus kita mau lihat nggak sih efek samping hidroquinone tuh kalau yang di packagingnya tuh apa? Nah, ini adalah dua produk hidroquinone yang paling terkenal, Melanox Cream dengan hidroquinone 2% dan Melanox Forte Cream itu hidroquinone 4%.
Nah, ini di Halodoc yang Melanox tadi, yang hidroquinone 2% isinya, malah dibilang di perhatiannya itu bahwa dia bisa dibeli tanpa resep dengan maksimum 1 tub. Kalau melebihi itu baru harus pakai resep dokter. Tapi saya tetap mengusung harus konsultasi dan pakai resep. Dan efek sampingnya pun ya, ini tertera di klik dokter yang ada di packaging itu cuma iritasi, kemerahan, sensasi terbakar, perih, dan peradangan. Gak ada okronosis. Jadi okronosis itu bisa terjadi kalau penggunaannya jangka panjang. Intinya kamu tetap harus hati-hati walaupun gold standar. Oke guys, mungkin di sini boleh, tapi dengan dosis yang rendah, pakai hidroquinone dan harus konsul dulu ke dokter. Tadi dokter Carmila udah ngejelasin sejelas-jelasnya guys di VT-nya. Tapi aku masih penasaran sama video ini satu lagi, aku sempat cari-cari juga. Dengan judul hidroquinone boleh atau enggak ya? Nah, di luar tuh banyak banget nih pro kontra tentang hidroquinone. Nah, sebenarnya hidroquinone tuh boleh nggak sih dipakai? Jawabannya adalah boleh, asal penggunaannya tepat nih. Tepat di sini berarti yang pertama sesuai dengan indikasi atau diagnosisnya, yang kedua dosisnya juga harus sesuai, yang ketiga diberikan dan diresepkan oleh dokter, dan yang keempat selama penggunaannya tuh wajib banget di bawah pengawasan sama dokter. Jadi, yang salah adalah kalau dipakai tidak sesuai dengan indikasi atau diagnosisnya, yang kedua dipakai dengan dosis yang nggak sesuai juga, dan yang ketiga tidak dengan pengawasan dari dokter. Jadi mulai sekarang nggak boleh salah lagi ya. Nah guys, dari beberapa yang aku lihat, klaimnya boleh, tapi dengan catatan dosisnya yang rendah, nggak melebihi itu 2% ya tadi. Terus harus konsul juga ke dokter kulit gitu guys. Boleh nanti kalian ada yang mau ditanyain, boleh nanti komen-komen di bawah, atau mungkin ada yang udah pernah nyoba kayak tips-tips dari dokter tadi, boleh komen-komen di bawah. Kita sharing-sharing ya guys. Nah, kayaknya mungkin cukup sekian aja untuk video aku kali ini, untuk react tentang tadi ya produk hidroquinone. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku cukup menarik dan kita bisa tahu cara penggunaannya kayak gimana gitu. Cukup sekian aja guys. Jangan lupa untuk share video ini jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Pastinya bermanfaat sih ya guys ya. Nah, ada buat teman-teman yang mau tahu tentang biasa seperti seputaran produk yang aku pakai, jangan lupa untuk cek di sini nih di TikTok aku @melani_octaviani. Udah aku pin ya di situ videonya. Dan teman-teman yang mau tanya-tanya seputaran produk, nggak mungkin deh Kak Mel pakai produk itu aja. Boleh nanti komen di VT-nya. Nanti biar aku sharing sama teman-teman semua produk apa aja yang aku pakai, tips dan cara apa aja yang aku gunain dan aku lakuin. Nanti aku akan bahas di PT-PT aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau tanya tentang seputaran apapun, boleh nanti DM aja di IG aku di melania_octaviani08. Jangan lupa di follow juga ya guys. Oke guys, the next on my video guys. Bye bye.